Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ihwani Saputra Eskom Mkom selaku dosen kelas MC 802 pada mata kuliah Bisnis Intelijensi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena pada kesempatan kali ini saya diberi beberapa kesempatan waktu untuk mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya buat. Tugas ini dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester pada Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Untuk soal ujian pertama, jelaskan apa yang dimaksud Business Intelligence dan berikan contoh aplikasinya. Berikut jawaban dan penjelasan. Kecerdasan bisnis atau business intelligence adalah suatu ilmu yang mendukung pengambilan keputusan pada organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data, dan memberi manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Profesi intelijensi bisnis atau bisnis intelijen adalah pekerjaan yang tugas utamanya mengandalkan data dan mengubahnya menjadi sebuah prospek bisnis dari perusahaan atau klien yang memperkerjakannya. Business intelligence menggabungkan business analytics dan mining, visualisasi data, data tools, serta infrastruktur lainnya untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan menerapkan proses bisnis yang efisien. Kemudian, dengan business intelligence dapat meningkatkan efisiensi dari segi waktu, tenaga, dan biaya karena laporan kini dapat dipantau dan dibuat lebih cepat dan mudah. Selain itu, business intelligence juga membantu mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat dan fokus untuk mencapai tujuan bisnis. Business intelligence sangat penting peranannya dalam sebuah bisnis. Ia dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan menunjukkan data historis dan masa kini yang sesuai dengan konteks perusahaan. Business intelligence digunakan untuk aplikasi dan teknologi dalam mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, dan menyediakan akses pada data sehingga dapat membantu pengguna dari kalangan perusahaan atau organisasi untuk mengambil keputusan dengan lebih baik dan tepat. Demikian pernyataan Bryan 2010. Contoh aplikasinya. Pertama, dengan business intelligence, perusahaan bisa melakukan kegiatan pemasaran yang tepat sasaran. Untuk tujuan itu, perusahaan bisa melakukan kegiatan prediksi terhadap proses penjualan yang akan dilakukan. Penjualan yang tepat akan membuat produk menjadi laris di pasaran, sehingga nantinya bisa diperoleh hasil yang sesuai. Yang kedua, dalam industri perbankan, memanfaatkan business intelligence untuk memudahkan proses pembuat laporan analitik. Business intelligence pada umumnya dilengkapi dengan dashboard analitik yang menampilkan perilaku pelanggan dalam waktu tertentu. Dashboard ini bisa memanfaatkan untuk memantaunya secara real time. Kemudian soal yang kedua kami jelaskan sebagai berikut, Bapak. Jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power Business Intelligence. Penjabaran dan jawaban sebagai berikut. Power Business Intelligence adalah kumpulan layanan aplikasi dan konektor perangkat lunak
yang bekerja sama untuk mengubah sumber data yang tidak saling terkait menjadi wawasan yang koheren, mendalam secara visual, dan interaktif. Pengantar beberapa fitur layanan Power Business Intelligence di dalamnya, menyambungkan ke data, membuat laporan dan dashboard, serta mengajukan pertanyaan tentang data. Dapat melakukan lebih banyak hal di layanan Power Business Intelligence. Langkah-langkah ini hanya untuk membangun pemahaman tentang bagaimana layanan Power Business Intelligence cocok dengan penawaran Power Business Intelligence lainnya. Kemudian, langkah-langkah menggunakan aplikasi Power Business Intelligence bisa saya jabarkan sebagai berikut. Pertama, masuk ke akun online Power BI atau daftar jika belum memiliki akun. Kedua, buka layanan Power BI. Ketiga, dapatkan beberapa data dan buka dalam tampilan laporan. Keempat, gunakan data tersebut untuk membuat visualisasi dan menyimpannya sebagai laporan. Kelima, buat dashboard dengan menyematkan peta dari laporan. Selanjutnya, tambahkan visualisasi lain ke dashboard dengan menggunakan alat bahasa alami TNG. Dan selanjutnya, ubah ukuran, susun ulang, dan edit detail untuk peta di dashboard. Dan yang terakhir, bersihkan sumber daya dengan menghapus himpunan data, laporan, dan dashboard. Dari aplikasi tersebut, bisa saya screen gambar tersebut. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Pertama, mendaftar untuk layanan Power BI. Kemudian yang kedua di bagian buat konten baru, pilih file lokal, lalu pilih lokasi tempat menyimpan file Excel. Untuk tutorial ini kita memilih impor untuk menambahkan file Excel sebagai himpunan data yang kemudian dapat kita gunakan untuk membuat laporan dan dashboard. Jika memilih unggah seluruh buku kerja Excel, diunggah ke Power BI, tempat bisa membuka dan mengeditnya di Excel online. Kemudian, dari hasil tersebut dapat diperoleh saat himpunan data siap, pilih opsi lainnya. Di samping himpunan data sampel keuangan, lalu pilih buat laporan untuk membuka editor laporan. Kemudian, soal yang ketiga, jelaskan perbedaan dari penggunaan Power BI dan Tableau. Uraian dan jawaban sebagai berikut. Salah satu perbedaan utama adalah harga. Tableau lebih mahal daripada Power BI dan membutuhkan biaya lisensi yang cukup tinggi. Sementara itu Power BI adalah pilihan yang lebih ekonomis, bahkan ada versi gratis yang tersedia. Namun versi gratis hanya menyediakan fitur-fitur dasar dan terbatas. Dikutip dari Interworks, Tableau adalah sebuah tool yang dapat mempermudah pembuatan analisis visual interaktif dalam bentuk dashboard. Adapun menurut Target, Tableau adalah software yang mendukung visualisasi data secara kolaboratif bagi seseorang yang bekerja dalam menganalisa informasi fungsi bisnis. Fungsi utama dari tabel adalah memvisualisasikan data agar mudah dimengerti oleh semua karyawan perusahaan. Akan tetapi, ternyata bukan hanya itu kegunaan dari perangkat ini. Fungsi lain dari tabel yang dapat mempermudah kinerja BI adalah untuk mengimpor data dalam berbagai ukuran. Kemudian untuk soal yang keempat adalah apakah bisnis intelijen penting dalam sebuah perusahaan dan apa urgensi tersedianya aplikasi BI? Jawaban sebagai berikut. Adanya bisnis intelijen dapat memfasilitasi metrik bisnis yang komprehensif, real-time, dan mendukung pengambilan keputusan perusahaan dengan lebih baik. Dengan sistem ini, bisa membuat tolak ukur kinerja, melihat tren pasar, dan meningkatkan hampir setiap aspek bisnis. Dengan BI, perusahaan bisa melakukan kegiatan pemasaran yang tepat sasaran. Untuk tujuan itu,
perusahaan bisa melakukan kegiatan prediksi terhadap proses penjualan yang akan dilakukan. Penjualan yang tepat akan membuat produk menjadi laris di pasaran, sehingga nantinya bisa diperoleh hasil yang sesuai. Business Intelligence Tools membantu perusahaan menerjemahkan data mentah menjadi sekumpulan informasi berharga tentang proses maupun strategi bisnis yang diperlukan. Penggunaan informasi mampu memberikan peluang bisnis, meningkatkan produktivitas, profitabilitas, dan pertumbuhan yang menguntungkan. Pada perusahaan, bisnis intelligence adalah proses yang dilakukan oleh divisi khusus untuk menentukan kebijakan perusahaan hingga teknik bisnis yang efektif. Contoh penerapan bisnis intelligence dalam perusahaan yaitu tren makanan ringan saat bulan Ramadan. Kemudian soal yang kelima sebagai berikut. Jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan tabel. Jawaban sebagai berikut. Kita misalkan seorang karyawan untuk rantai retail besar, manajer baru saja mendapatkan laporan penjualan triwulan dan memperhatikan bahwa penjualan tampaknya lebih baik untuk beberapa produk daripada yang lain dan keuntungan di beberapa area tidak baik yang diharapkan. Bos tertarik pada intinya adalah tugas untuk melihat keseluruhan penjualan dan profitabilitas untuk mengetahui apakah dapat mengetahui apa yang mendorong angka-angka ini. Dia juga meminta untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mempresentasikan temuan kepada tim. Tim dapat menjelajahi hasil dan mengambil tindakan untuk meningkatkan penjualan dan profitabilitas lini produk perusahaan. Kita akan menggunakan tabel desktop untuk membuat tampilan sederhana dari data produk, memetakan penjualan dan profitabilitas produk berdasarkan wilayah. Membuat dashboard dari temuan, lalu membuat cerita untuk disajikan. Kemudian akan membagikan temuan di web sehingga anggota tim jarak jauh dapat melihatnya. Langkah-langkah dalam penggunaan tabel sebagai berikut. Langkah pertama, sambungkan ke data. Pelajari semua tentang halaman mulai dan cara terhubung ke data. Langkah dua, seret dan lepas untuk melihat pertama kali. Kenali ruang kerja tabel, pelajari bahasa tabel, dan mulailah memeriksa data. Langkah tiga, fokuskan hasil. Ajukan pertanyaan yang lebih dalam dan gunakan alat tambahan untuk menyaring pandangan dan mendapatkan wawasan tentang data. Langkah 4, jelajahi data secara geografis. Pelajari secara memplot dan dipeta untuk melihat apakah data menemukan tren. Langkah 5, telusuri detailnya. Telusuri detail data dan pelajari cara membuat filter teratas. Langkah 6, buat dashboard untuk menampilkan wawasan. Pelajari cara membuat dan memformat dashboard untuk menampilkan visualisasi. Langkah 7, bangun cerita untuk disajikan. Pelajari cara membuat dan memformat cerita untuk mempresentasikan temuan. Langkah 8, bagikan temuan. Bagikan temuan dengan organisasi di tabel server atau tabel cloud atau bagikan dengan dunia tabel publik. Demikian langkah-langkah tadi yang bisa saya jelaskan kepada Bapak Ikhwan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk jawaban, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.